Renungan pagi menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 21 Desember 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penebus, penolong, penghibur, pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita, agar kami sungguh-sungguh setia, hingga pada akhirnya tiba di sorga dan menerima mahkota kehidupan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Karen Ayorbaba. Kepada Saudari Karen, kami persilahkan. 21 Desember 2021, kita menerima mahkota kehidupan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Yakobus 1 ayat 12. Ketika Tuhan membuat permatanya, mereka yang benar, jujur, tulus akan dipandang dengan senang hati. Para malaikat disuruh bekerja membuat mahkota-mahkota untuk mereka, dan pada mahkota-mahkota yang berisi permata ini akan dipantulkan dengan keindahan, terang yang memancar dari tahta Allah. Berbicaralah tentang perkara-perkara surga. Berbicaralah tentang Yesus, kemurahannya dan kemuliaannya, dan tentang kasih-Nya yang kekal bagimu, dan hendaklah hatimu mengalir dalam kasih dan syukur kepada Dia yang telah mati menyelamatkanmu. Oh, bersedialah bertemu dengan Tuhanmu dalam damai. Mereka yang sudah bersedia akan segera menerima mahkota kehidupan yang tidak akan pudar dan akan tinggal selama-lamanya di dalam kerajaan Allah dengan Kristus, dengan para malaikat, dan dengan mereka yang telah ditebus oleh darah Kristus yang berharga. Orang-orang yang menanti-nantikan itulah yang akan dimahkotai dengan kemuliaan, kehormatan, dan kekekalan. Anda tidak perlu membicarakan kehormatan dunia ini atau pujian mengenai tokoh dunia yang termasyhur. Mereka itu semuanya kesia-siaan. Coba biarkan jari Tuhan menyentuh mereka dan mereka akan segera kembali menjadi debu. Saya menginginkan kehormatan yang kekal, kehormatan yang tidak akan binasa, kehormatan yang tidak akan pernah lenyap. Satu mahkota yang lebih mulia daripada mahkota manapun yang pernah menghiasi wajah seorang raja. Pada hari itu, mereka yang ditebus akan bersinar dalam kemuliaan Bapa dan Anak-Nya. Malaikat-malaikat surga yang memetik kecapi emasnya akan menyambut raja, dan mereka yang adalah piala kemenangannya, mereka yang telah dibasuh dan dibersihkan dalam darah anak domba itu. Suatu nyanyian kemenangan akan bergema memenuhi segenap surga. Kristus telah menang. Dia masuk ke dalam istana surga disertai mereka yang ditebusnya, yaitu para saksi yang mengetahui misi, penderitaan, dan pengorbanan dirinya yang tidak sia-sia. Terima kasih atas penata-layanan Saudari Karen. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Roh Nubuat menjelaskan tentang mahkota kehidupan dalam Heaven halaman 91 paragraf 2. Berbunyi, ada sorga di hadapan kita, suatu mahkota kehidupan yang hendak diperoleh. Tetapi hanya kepada orang-orang yang menang sajalah pahala itu diberikan. Barang siapa yang mau mendapat sorga, pasti dipakaikan dengan jubah kebenaran. Menerima mahkota kehidupan dinyatakan sama dengan menerima sorga. Dan barang siapa yang menerima sorga, sudah pasti dipakaikan dengan jubah kebenaran. Artinya, mereka yang menerima mahkota kehidupan adalah mereka yang telah memakai jubah kebenaran. Kemudian, pada setiap mahkota ada bintang. Peristiwa-peristiwa akhir zaman halaman 222 paragraf 3 dan 4 menjelaskan. Mahkota kehidupan itu akan gemerlapan ataupun redup, akan ditaburi banyak bintang atau hanya diterangi sedikit permata. Itu sesuai dengan tindakan kita sendiri. Tidak akan ada seorang pun yang diselamatkan di sorga
yang mahkotanya tidak berbintang. Kalau engkau masuk, akan ada beberapa jiwa di istana yang mulia itu yang telah menemukan jalan masuk ke sana melalui usahamu. Semoga ini menjadi kekuatan dan motivasi bagi kita untuk mengabarkan kebenaran kepada jiwa-jiwa, karena jiwa-jiwa itu adalah bintang-bintang di mahkota, dan tidak ada seorang pun yang diselamatkan di sorga yang menerima mahkota kehidupan tanpa bintang. Artinya, mereka yang selamat adalah orang-orang yang giat bersaksi dan mengabarkan kebenaran. Saat ini mereka belum melihat hasilnya, namun nanti akan ada jiwa-jiwa yang berterima kasih atas usaha mereka. Karenanya, mari saudaraku dalam Tuhan, kita giat dalam mengabarkan kebenaran yang sejati. Oleh karena itu, Roh Nubuat menasihatkan dalam Amanat kepada Orang Muda halaman 401 paragraf 3 berkata, engkau harus bergumul baik-baik dalam pergumulan iman. Engkau harus berjuang untuk mendapat mahkota kehidupan. Berperanglah karena genggaman setan berada di atasmu. Maka kalau engkau tidak melepaskan diri dengan paksa daripadanya, engkau akan dilumpuhkan dan dibinasakan. Musuh ada pada sebelah kanan dan pada sebelah kirimu, di hadapan serta di belakangmu, dan engkau mesti menginjak-injak dia di bawah kakimu. Berperanglah, karena kalau engkau tidak memenangkan mahkota itu, engkau kehilangan segala sesuatu, baik dalam hidup ini, baik pun dalam hidup di dunia akhirat. Berperanglah, tetapi biarlah engkau berperang dalam kekuatan juru selamatmu yang sudah bangkit itu. Untuk mendapatkan mahkota kehidupan itu, kita harus berjuang dan bahkan berperang. Namun bukan dengan kekuatan diri kita, tetapi dalam kekuatan Yesus Kristus, Juru Selamat kita yang sudah bangkit dari maut tersebut. Sebab dengan kematian dan kebangkitan Yesus itu, Yesus telah mengalahkan setan, bahkan memusnahkan setan beserta kerajaan mautnya. Itu sebabnya Yesus berkata, tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu. Di dalam Yesus kita berbuah banyak, dan di luar Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa, kering dan binasa. Karenanya Roh Nubuat berkata dalam Membina Keluarga Sehat halaman 419 paragraf 3 berbunyi, hanya dengan mengalahkan sebagaimana Yesus telah kalahkan, maka kita akan memenangkan mahkota kehidupan. Dan ini hanya diperoleh bila kita tinggal di dalam Yesus. Christian Temperance and Bible Hygiene halaman 140 paragraf 1 berkata, di dalam Dia, sebagaimana ranting-ranting pokok anggur yang hidup, mereka dapat berkembang. Dahan mereka tidak akan layu dan akan berbuah. Jika mereka tinggal di dalam Dia, mereka dapat memperoleh makanan darinya, dipenuhi dengan Roh-Nya, berjalan sebagaimana Dia berjalan, mengalahkan sebagaimana Dia telah mengalahkan, dan ditinggikan di tangan kanannya sendiri. Inilah rahasia mereka yang menang, yaitu yang tinggal dalam Yesus, dan inilah cara untuk kita mendapatkan mahkota kehidupan itu. Sebab kita harus berjuang dan berperang dalam kekuatan Yesus, yang artinya kita harus tinggal di dalam Yesus. Dan untuk tinggal dalam Yesus, kita harus dipenuhi dengan Roh-Nya, yaitu Roh Kristus. Mengapa kebenaran ini penting sekali kita pahami? Karena sebagaimana pekabaran sebelumnya yang menyatakan bahwa bila mau menerima kebangkitan pertama pada saat Yesus datang kedua kali nanti, maka yang kita perlukan adalah Roh Kristus. Kemudian, bila mana kita mau tergabung dalam rombongan 144.000, yaitu mereka yang hidup saat Yesus datang, kita harus memiliki Roh Kristus. Lalu, jika mau menjadi domba-dombanya dan berada di sebelah kanan saat Yesus menghakimi, yang kita butuhkan adalah Roh Kristus. Maka tidak heran untuk dapat menerima mahkota kehidupan, yang kita perlukan adalah Roh Kristus juga. Dan juga jangan lupa, salah satu ciri dari mahkota kehidupan itu adalah ada bintang, entah banyak atau sedikit. Dan bintang itu adalah lambang jiwa-jiwa yang bertobat karena usaha kita dalam mengabarkan kebenaran. Dan dalam mengabarkan kebenaran, kita perlu Roh Kristus. Sebab Christian Service halaman 101 paragraf 1 berkata,
Roh Kristus adalah roh misionaris. Dorongan pertama dari hati yang diperbaharui adalah untuk membawa orang lain juga kepada juru selamat. Karenanya, saudaraku dalam Tuhan, kiranya pekabaran yang singkat ini menjadi sukacita dan pembaharuan bagi kita semua, agar tinggal dalam Yesus dan menerima kehadiran Roh-Nya terus-menerus serta berbuah. Maka di dalam Yesus kita menjadi saksinya, mengabarkan kebenaran kepada sesama, dan pada akhirnya kita beroleh kehidupan kekal dan menerima mahkota kehidupan. Inilah teladan dari jemaat mula-mula. Setelah mereka menerima kecurahan roh, yaitu kecurahan Roh Kristus yang kudus, mereka lalu keluar dan kabarkan tentang Yesus Kristus, Anak Allah, agar banyak jiwa yang bertobat dan selamat. Inilah jalan agar kita menerima mahkota kehidupan. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih nasihat singkat, padat, dan jelas, bahwa agar kami boleh menerima mahkota kehidupan, yang kami perlukan adalah Roh Kristus. Sebab tinggal dalam Yesus kami dapat menang dalam perjuangan melawan setan. Dan memiliki Roh Kristus kami memiliki roh misionaris untuk kabarkan kebenaran kepada sesama, kepada jiwa-jiwa agar mereka datang dan bertobat, dan akhirnya selamat. Sehingga pada akhirnya, pada saat kami tiba dan menerima mahkota kehidupan, ada bintang-bintang pada mahkota. Tuhan, tolong kami, kiranya ini menjadi sukacita dan pembaruan, agar kami hidup selalu bersama Yesus, di dalam Yesus, dan menjadi saksinya dimanapun kami berada. Beserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.